Jadi ternyata dari situ saya baru sadar, kita itu hanya disuruh menginginkan, sungguh-sungguh menginginkannya, jalannya selalu ada. Kenapa? Karena setiap kita menginginkan sesuatu, Allah tuh tidak diam, pasti akan mengutus tangan-tangannya untuk membantu kita. Jadi nggak usah terlalu banyak memikirkan bagaimana caranya, karena cara itu bukan wilayah kita. Kita itu hanya disuruh untuk mau apa tidak. Cara itu nanti akan turun oleh Allah. Ada aja tangan-tangannya. Percaya pasti ada jalannya. Kan Allah udah jamin. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Tugas kamu cuma berharap. Lanjut. Jadi perjalanan spiritual sejati bukanlah perjalanan dari guru ke guru, tetapi perjalanan dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya. Bagaimana kita bisa berpindah dari satu kesadaran pada kesadaran berikutnya kalau kita pindah-pindah terus? Itulah pentingnya menghancurkan ego, menghancurkan diri. Clear? Udah dapat pesannya? Oke. Lanjut. Dari mana memulai perjalanan spiritual? Ingat, perjalanan spiritual dimulai bukan dari rasa, bukan dari pengalaman, apalagi dari gambaran ideal yang dibayangkan oleh ego. Bukan dari situ. Perjalanan spiritual harus dimulai dengan sami'na wa ta'na pada perintah Allah. Jadi perintah dulu. Pengalaman rasanya, pengalaman spiritualnya kalau sudah menjalankan perintah itu. Datangnya belakangan, bukan ingin mengalami di depan. Clear? Oke, lihat ayatnya ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, ya. Dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kamu kepadanya. Nah, disuruh mencari wasilah. Siapa wasilah? Wasilah itu penghubung. Wasilah itu adalah penghubung. Kalau kamu tidak bisa sendiri kepada Allah, carilah orang yang sudah bersama dengan Allah. Maka di Quran ada ayat yang mengatakan wasbir nafsaka ma'alladina bil godati wal asi yuridu wajhahu. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang tekun bersama Allah. Nah, ini pilihan Bapak Ibu. Makanya kalau kita berteman dengan orang yang selalu memotivasi diri, pasti kita akan selalu termotivasi. Apa motivasi itu? Saya kalau ketemu dia itu, saya suka bisa melihat diri saya itu hebat, diri saya itu kuat, saya bisa fokus pada diri saya yang positif. Coba, pernah nggak ketemu dengan orang kalau kata-katanya selalu negatif, malah justru kita jadi putus asa ketemu dia? Kenapa? Dia selalu mengarahkan kita untuk berfokus pada hal-hal negatif yang ada pada diri kita, seolah-olah kita ini bukan siapa-siapa, malah kita direndahkan. Pernah nggak ada cerita di mana seseorang ingin berubah, ketemu gurunya, guru, saya ingin bertobat, ingin berubah, tolong saya dibimbing. Ah, kamu dosanya terlalu banyak, tidak bisa. Ada nggak yang kayak gitu? Pernah dengar cerita begitu? Bukan guru yang seperti itu. Jadi kata Allah harus ketemu wasilah. Berikutnya wajahidu fi sabilihi. Kalau sudah ketemu wasilahnya, ketemu marga lantarannya, ya, ketemu orang yang kamu cari, yang diyakini oleh kamu akan bisa mengantarkan kamu kepada yang kamu cari, kata Allah wajahidu fi sabilihi. Kamu harus sungguh-sungguh di jalannya. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan memperoleh kemenangan. Mau belajar Bapak Ibu? Mau sungguh-sungguh? Yes. Ini saya sudah membukakan peta jalannya nih, peta jalannya. Peta jalan yang sudah terbukti sebagai satu pengalaman pada diri saya. Saya bisa seperti yang hari ini setelah melewati berbagai pengalaman. Saya tidak diajarkan oleh guru-guru saya ayatnya ini apa tidak. Ayat-ayat ini datang aja sendiri. Besok saya mau bicara apa, judulnya apa, dikasih intuisi, ayatnya ini, dikasih aja. Tinggal ngetik aja. Nah, kalau kita sudah punya
koneksivitas dengan alam-alam tinggi, intuisi kita sudah hidup. Bapak Ibu percaya sama saya, itu ayat-ayat Al-Quran itu datang sendiri. Bisa menangkap pesan dari sini. Coba apa pesannya? Satu, kamu harus iman dulu. Berarti harus diapain? Dilobangi itu perahunya. Karena iman itu kan berarti tasdikun bil qalbi, pembenaran oleh kolbu. Kalau kolbunya masih tertutup ya nggak iman. Setelah iman berikutnya takwa. Saum mengantarkan manusia pada takwa. Apa saum? Berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Begitu kata hadis qudsi. Masuk akal nggak? Itu. Jadi dilakoni takwanya itu terus menerus. Tapi kamu harus punya wasilahnya. Wabtagu ilaihil wasilah. Gini, Bapak Ibu mau keluar negeri nih, mau ke Eropa. Mau ke Eropa? Lemes. Ini mau bagaimana ke Eropa? Mau ke Eropa? Mau jalan-jalan? Oke. Mau aja dulu. Ini kalian itu karena tahu saldonya nggak cukup. Harusnya jangan mikirin saldo. Saldo di rekening Allah mah banyak, ya. Mau ke Eropa? Oke. Sekarang pertanyaan saya yang kedua, mau nggak diantar sama orang yang belum pernah ke sana? Ganteng orangnya, tapi belum pernah ke sana, baru pertama kali ini sama kamu. Mau nggak? Tuh, mau ke Eropa aja, Bapak Ibu minta diantar sama orang yang sudah berpengalaman ke sana. Pengalaman ngurus paspornya, ngurus visanya, betul nggak? Bisa bahasa Eropa. Kalau mau makan di Spanyol, dikit-dikit bisa pakai bahasa Spanyol. Mau makan di restoran Itali, dikit-dikit bisa pakai bahasa Itali. Gitu. Saya waktu ke Eropa, tour guide saya bisa semua bahasa di Eropa. Ke Jerman bisa bahasa Jerman, ke Spanyol bisa bahasa Spanyol, ya, ke Belgia bahasa Belgia, di Amsterdam pakai bahasa Belanda, ke Iceland pakai bahasa Iceland. Luar biasa itu karena dia sudah mahir berbahasa. Santai aja. Karena ada yang ahli. Coba kalau diantar sama yang bahasa nggak ngerti, orang ge sarua teu ngarti, matak menta anter oge. Betul nggak? Sudah gitu dia juga nggak ngerti tempat-tempat yang penting untuk dikunjungi di sana. Pusing itu jalan-jalan. Sama kita mau berjalan spiritual, diantar sama yang buta. Dia juga belum tahu. Perahunya juga belum dibolongin. Yang dia bicarakan cuma katanya, dikatakan lagi ke orang. Mau yang kayak gitu? Yang benar. Mau yang benar. Oh, bohong. Itu kita itu selama ini begitu ya. Gak jelas pelajarannya, ngikut saja. Oke, sampai sini mengerti? Jadi harus ketemu apa? Harus beriman, harus bertakwa, harus ketemu wasilahnya. Setelah itu harus sungguh-sungguh belajarnya. Baru la'allakum tuflihun. Baru kamu akan memperoleh keberuntungan. Berat apa ringan Bapak Ibu? Berat apa ringan? Berat. Ringan kalau dijalanin. Kalau dipikirin berat. Makanya nggak usah dipikirin. Jalanin aja. Jalanin. Apa saja kalau dijalanin nggak dipikirin itu jadi ringan. Kenapa? Karena setiap kita menginginkan sesuatu, Allah tuh tidak diam, pasti akan mengutus tangan-tangannya untuk membantu kita. Jadi nggak usah terlalu banyak memikirkan bagaimana caranya, karena cara itu bukan wilayah kita. Kita itu hanya disuruh untuk mau apa tidak. Cara itu nanti akan turun oleh Allah. Ada aja tangan-tangannya. Saya cerita berkali-kali, saya mau sekolah ke Bandung, gak punya uang. Gak punya uang Bapak Ibu. Gak punya uang lah. Yang namanya gak punya, bukan sedikit, gak punya.
Ada aja caranya. Ada truk lewat, diberhentikan, berhenti. Naik. Turunkan. Mari dicarekan. Ayo mana reka mana? Bandung, Pak. Iya teh Bandung. Bandungna mana? Duh, Kak Bandung teh palih mana? Iya teh Jalan Soekarno-Hatta. Reka mana maneh? Teh terang abdi oge, abdi mah bade sakola. Geus eureun di dieu turun. Calik sih jalan. Tunggu truk berikutnya. Aya we truk deui. Betul enggak? Gitu. Saya sampai bisa sekolah. Sampai tamat sekolah. Melamar PNS, diterima aja di PNS. Ada aja jalannya. Jadi ternyata dari situ saya baru sadar, kita itu hanya disuruh menginginkan, sungguh-sungguh menginginkannya, jalannya selalu ada. Tapi kita sering terhenti karena belum apa-apa, sudah berpikir cara. Makanya saya tanya tadi, iman dulu, baru takwa, baru ketemu wasilah, baru sungguh-sungguh, baru dapat keberuntungan. Saya tanya, berat nggak Bapak Ibu? Tadi jawabannya apa? Hari geus dibere bocoran, robah deui. Maraneh mah kitu udah ngaji teh. Tadi mah berat, cenah ayeuna mah ringan. Kalau di sini sudah berat, ya nggak akan kemana-mana. Kalau di sini ringan, percaya pasti ada jalannya. Kan Allah udah jamin. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Tugas kamu cuma berharap, tapi sungguh-sungguh berharapnya. Itu saja. Sedangkal itu, sesimpel itu. Cuman kita tidak paham. Kenapa? Setiap kita mau melangkah, belum apa-apa sudah berpikir cara. Coba Bapak Ibu, bisa nggak saya sekolah kalau saya berpikir cara? Apalagi saya sangat menuhankan uang. Saya akan bisa ke Bandung kalau punya uang. Kalau itu tidak di-bypass pikiran saya tentang uang, saya pasti harus mencari uang. Nyata-nyata ibu bapak saya tidak punya uang, berarti saya akan terhenti di situ. Kenapa tidak pergi ke Bandung? Gak punya uang. Tapi karena saya bypass uang, pasti ada jalannya. Ada aja. Naik truk, mana truknya bawa kayu bakar tuh, di atas. Asik aja. Karena punya tekad. Air saja, air yang di sungai, tahu dia berasal dari laut, dia sadar kalau dia harus mengikuti lekuk sungai sampai ke laut. Masa manusia tidak sadar? Kalau berasal dari Allah harus kembali kepada Allah. Tidak yakin kalau di sini ada lekuk sungai, ada jalan buat kita masing-masing untuk sampai kepada Allah. Coba lepaskan berpikir tentang cara. Termasuk dalam urusan bisnis, ekonomi, makanya nggak maju-maju. Selalu aja mau apa-apa berpikir uang. Apa-apa berpikir uang. Padahal saya punya pengalaman. Ada orang yang ya ikut, ada orang panen ikut, ngangkut-ngangkut, ya gitu aja dulu ya. Jadi petani besar. Awalnya itu tukang pikul, ada orang panen ikut, ngobrol, masa nggak kebagian? Betul nggak? Kalau panen kubis, masa nggak kebagian atau nu luarna? Sebelum dijual ke pasar kan dicopot dulu yang luarnya, ke rumah manggulna. Udah jadi bala-bala mah sami, jarojeng luar oge. Betul nggak? Iya. Jadi kemana-mana saya ngomongnya. Ya. Jadi dari mana memulai perjalanannya? Ya. Perjalanan Allah membutuhkan wasilah. Yes. Yes. Dalam bahasa Al-Quran itu yang disebut dengan waliyan mursidan. Mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dapat petunjuk, pasti akan ketemu seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati juga tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Kenapa tidak dikehendaki? Karena kamu juga tidak berkehendak. Tapi kalau kamu berkehendak, pasti dikehendaki. Sesederhana itu Bapak Ibu. Sesederhana itu. Jadi kebanyakan para petualang spiritual berpindah-pindah guru karena menginginkan suatu pengalaman batin
seperti yang diinginkan oleh egonya, imajinasinya. Sebetulnya dia bukan mau mencari Allah, dia mau mencari pengalaman batin yang sesuai dengan egonya. Pengalaman batin yang sesuai dengan egonya, itu yang dia cari. Makanya hati-hati, banyak orang yang terjebak pada kenikmatan beribadah, tetapi kenikmatan yang semu, karena dia sebetulnya belum kemana-mana. Cuman yang dia dapat sesuai dengan keinginan egonya. Paham sampai di sini? Oke. Jadi perjalanan spiritual itu membutuhkan terapi, bukan sensasi. Ini hati-hati Bapak Ibu. Belajar ilmu ma'rifat ada dua, ada ma'rifat goibiyah, ada ma'rifat rububiyah. Banyak saya juga, ya, yang datang pada saya tanya, ya, kenapa kamu datang pada saya? Saya ingin punya ilmu, gimana caranya supaya saya dagangnya sukses, untung terus. Saya bilang, saya nggak punya ilmunya. Bakal terus nggak belajar dengan saya? Berhenti, langsung pergi. Saya nggak punya ilmu seperti itu. Tapi kalau kamu mau belajar ilmu kepada saya, ilmu yang saya berikan itu ilmu untuk supaya kamu tetap damai, menerima kesuksesan dan kegagalan. Kalau itu, yuk belajar. Gak ada yang mau belajarin kayak gitu. Karena kebanyakan orang menawarkan janji-janji. Betul nggak? Padahal hidup perubahan bukan? Perubahan. Ada nggak orang jadi bupati seumur hidup? Jadi gubernur seumur hidup? Jadi presiden seumur hidup? Nah, makanya kalau teman-teman ini pejabat datang pada saya tidak pernah menjamin tenang. Nanti saya kasih wiridan supaya kamu tetap di jabatan itu. Nanti kalau dia turun jabatannya pasti akan menyalahkan wiridannya. Saya kasih ilmu apa? Ilmu untuk belajar menerima, jadi pejabat damai, turun dari jabatan juga damai. Itu yang saya mau nggak kasih ilmu ini. Tapi ilmu ini banyak yang nggak mau. Maunya ingin dagang untung terus, ya, ingin hidup panjang umur. Mau saya doakan panjang umur? Mau saya doakan sekarang? Mau supaya nggak mati-mati? Oh nggak mau, ya udah. Berarti udah waras ya. Jangan minta panjang umur. Minta umur berapapun membawa keberkahan. Berkah bagi diri, berkah bagi keluarga, berkah bagi semesta. Nabi Muhammad juga usianya cuma 63 tahun, tapi hidupnya beliau berkah. Dikenang, ya, dikenang kebaikannya, dikenang keluhuran budinya, dikenang kebijaksanaannya. Itu sesingkat itu beliau hidup, tetapi karena manajemen waktunya yang bagus, berkah. Awas, hati-hati, ya. Makanya saya kalau ada yang doa di YouTube, ya, semoga ayah guru panjang umur, tuh amin. Ya, pasti kalian pasti amin. Saya mah tuh amin. Nanti nalalaunan. Tuh amin gitu. Itulah lawora doa. Gimana nggak mati-mati? Badan sudah rusak, tidak laik pakai, nyusahkan batur, umur panjang. Betul nggak? Pipis di kasur, berak di kasur, nyusahkan kan hirup. Ibu bapak saya ketika bicara sama saya setelah saya bimbing untuk ketemu jati dirinya, emak jeung apa mah tong didoakeun panjang umur. Kumaha nih? Embung nyusahkeun kanu hirup. Makanya ibu bapak saya pulangnya luar biasa. Tidak menyusahkan. Bahkan bapak saya itu berangkat dari kampung hari Kamis, meninggal di rumah saya hari Minggu. Sengaja untuk pulang ingin dipelukan saya. Gak sakit. Baru-baru pipis di kasur. Ini karena kita tidak punya pemahaman. Kadang-kadang kita berdoa pun pakai ego. Betul nggak? Aduh, hati-hati ya, hati-hati. Ada orang yang susah mati. Jangan-jangan doanya doa panjang umur. Ya, ya. Paham? Paham sampai sini? Oke. Dalam perjalanan spiritual, Bapak Ibu, akan ada satu
etape, satu perjalanan di mana seseorang itu merasa dirinya seolah-olah sudah sampai. Bahkan dia merasa seolah-olah sudah suci. Nah, di Quran surah An-Najm surah ke-53 ayat 32 ada kata-kata begini. Perhatikan ya, ini di bagian yang baris yang ketiga. Yang bisa membaca huruf Arab gampang ya, perhatikan. Di situ ada fala tuzakku anfusakum. Ya, itu zakat itu artinya bersuci. Ya, zakat itu bukan mengeluarkan harta, bukan. Zakat itu artinya bersuci. Lihat saya semuanya. Kenapa zakat mengeluarkan harta? Mengeluarkan harta itu hanya bagian kecil dari cara kita bersuci, melepaskan kemelekatan pada harta. Tetapi kalau sudah berzakat secara uang, secara harta, itu belum dijamin kita sudah suci. Makanya dalam kitab Tazkiyatun Nafs, pembersihan diri yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, di situ dijelaskan tentang tata cara bersuci. Apa yang disucikan? Nih, jiwa kita. Nah, kita ini kan membicarakan orang, merendahkan orang karena sudah merasa sudah mengeluarkan 2,5%, merasa kewajiban zakat sudah selesai. Zakat yang harta itu hanya upaya untuk melepaskan ikatan jiwa kita dengan harta. Jadi itu belum suci sepenuhnya, baru suci sebagian. Ikatan pada hartanya dilepaskan. Itu yang berzakat. Apalagi yang pelit, tidak berzakat. Kemelekatan pada hartanya sangat kuat, itu yang mengotori jiwanya. Makanya zakat itu yang harta, ya itu baru melepaskan kemelekatan. Zakat fitrah. Nah, sebentar lagi. Kalau kita sudah mengeluarkan beras 2,5 kilo itu belum suci. Itu baru simbol bahwa saya sudah melepaskan kemelekatan pada harta. Itu pun cuma 2,5 kilo. Padahal harta kita berlimpah. Belum suci. Makanya di sini ada kata-kata fala tazukku anfusakum. Nah, kata Allah, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Orang-orang yang suka menghakimi orang lain, yang suka nyesat-nyesatkan orang lain, nyalah-nyalahin orang lain, gampang sekali mengkafir-kafirkan orang lain, itu orang yang merasa dirinya itu sudah suci. Padahal itu dilarang oleh Allah. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Lalu Allah mengatakan, huwa a'lamu bimanit taqo. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang benar-benar takwanya. Kalau kita bicara takwa itu pasti kita tuh mikirnya sholat, puasa, umroh, haji, zakat, itu takwa. Padahal di Quran jelas sekali takwa itu mengambil janji, diangkat kesadarannya, kemudian Allah bertajali di puncak kesadarannya. Ingat tajalinya Allah. Wazkuru ma fihi la'allakum tatakun. Baru disebut takwa. Gitu nggak takwa yang kita pahami selama ini? Di mana tuh? Kan di Qur'annya begitu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tatakun. Kan gitu kata Qur'annya. Di Quran surat Al-Baqarah diperjelas lagi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa takwa itu? Takwa itu adalah siam. Apa siam? Berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Jadi takwa itu kaitannya dengan perjumpaan. Makanya kata orang Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno, cinta karena sering ketemu. Boro-boro sering ketemu, sekali aja belum pernah ketemu. Ngakunya mencintai. Pangeretan itu. Jadi ngerti ya sekarang? Kenapa ego harus dihancurkan? Karena ego tuh butuh pengakuan, ego tuh butuh pujian.
Lihat tuh orang-orang yang ego. Sholat Jumat itu cuma sebentar waktunya. Jam 12 sampai jam 1. Di situ ada karyawan yang tidak boleh datang terlambat. Kalau datang terlambat ke perusahaan nanti akan dikurangi gajinya. Ini khutbah panjang, ingin disebut ahli ilmu. Begitu sholat panjang suratnya, gak mikirin orang. Banyak yang kayak gitu. Padahal kalau sholat sendiri dia mah cepat banget. Jeung batur lila sote. Gitu enggak? Oh, jadi imam taraweh. Suratnya panjang semua. Sampai yang ngudupruk. Lieur, loba teuing daharna. Jadi ego itu selalu butuh pengakuan, butuh pujian, butuh validasi. Nah, validasinya ada dua, validasi sosial dan validasi spiritual. Ingin disebut, hebat itu, takwanya luar biasa. Bajunya maksudnya baju takwa. Bapak Ibu, spiritualitas itu urusan pribadi, urusan kita dengan Tuhan. Seberapa intim kita dengan Tuhan, kita yang paling tahu. Keintiman kepada Tuhan tidak bisa dipamerkan pada orang lain. Yang bisa dipamerkan pada orang lain adalah akibat dari keintiman itu. Orang yang intim dengan Tuhan pasti bijaksana, adil, pengasih, penyayang, peduli. Jadi yang kelihatan itu, yang bisa dipamerkan keluar itu apa? Akhlak. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan makrifat, bukan makrifat goibiyah, tapi makrifat rububiyah. Yang diajarkan oleh beliau apa? Tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka di Quran dikatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Yuk kita perhatikan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu minta nafas sama Allah? Sekarang bernafas. Apakah Bapak Ibu minta jantungnya berdetak sama Allah? Sekarang bisa berdetak. Apakah mau ngangkat tangan ke atas, minta dulu, ya Allah mohon izin saya mau angkat tangan. Minta dulu, coba angkat tangannya. Bisa. Kalau gitu saya mau nanya, yang dikasih Allah itu banyakan mana? Yang kita minta, yang tidak kita minta? Luar biasa ya. Yang tidak kita minta, Allah kasih. Yang kita minta kenapa gak dikasih? Karena itu belum yang terbaik buat kamu. Bahaya buat kamu. Karena kamu meminta kepada Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Dan itu sangat berbahaya bagi dirimu. Maka Allah mengeremnya. Kalau begitu, besar gak cinta kasihnya Allah? Oke. Sekarang saya mau nanya, jujur Bapak Ibu. Bapak Ibu butuh uang gak? Butuh. Ya bilang yang keras dong, butuh uang? Butuh. Butuh beras? Butuh. Butuh pakaian? Butuh. Butuh rumah? Butuh kendaraan? Oke. Butuh ya? Oke. Ini orang yang butuh ini mau dikasih sama saya. Tetapi saat saya ngasih itu, ngasihnya itu marah-marah, menyinggung perasaan. Jadi saya sedang memberikan sesuatu yang dibutuhkan kepada orang yang butuh. Tetapi saya memberinya itu marah-marah, dibicarakan, disakiti, gitu. Sebut saja, saya memberinya itu tidak ikhlas. Mau nggak Bapak Ibu? Oke. Ulangi ya. Jadi yang butuh dikasih sesuatu, tetapi yang ngasihnya gak ikhlas, Bapak Ibu gak mau nerima. Padahal butuh. Yes? Oke. Sekarang Allah yang gak butuh apa-apa, kamu persembahkan salatmu pada Allah,
karena kamu ingin pahala. Berarti kamu gak ikhlas. Bisa gak merasakan perasaan Allah? Kamu aja yang butuh dikasih sesuatu, kalau gak ikhlas kamu menolaknya. Apalagi aku yang tidak butuh. Dikasih persembahan dari kamu semua yang tidak ikhlas, yang takut neraka, yang pengen surga. Kata Allah, kamu aja yang butuh dikasih, kalau nggak ikhlas kamu menolaknya. Apalagi aku, kata Allah, butuh apa dari kamu? Cenah kadengeun yang ngaji teh. Kudu sok ngitung-ngitung pahala wae, dikit-dikit pahala. Bari jeung teu ngarti pahala teh naon. Da can meunang manehna oge. Ngajamjikeun ka batur, melu ban ngaji. Makanya saya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Mau ngaji di sini, urusan kamu dengan diri kamu. Gak ngaji juga, urusan kamu dengan diri kamu. Saya ceramah, urusan saya dengan diri saya. Mau didengarkan, syukur. Gak didengarkan, piraku. Paham sampai sini? Bisa gak merasakan perasaan Allah tadi? Kalau kita mikir ya, kita aja yang butuh dikasih sesuatu. Walaupun kita butuh, kalau dikasihnya gak ikhlas. Tadi katanya gak mau. Ini Allah yang gak butuh. Dipersembahkan sesuatu dari kamu yang kamu gak ikhlas. Coba kamu infak, sedekah, gak ikhlas, pengen dapat validasi dari pihak lain supaya disebut dermawan. Jadi apa itu? Padahal tidak ada pemberian buat orang lain, termasuk pemberian buat Allah. Gak ada. Allah Maha Kaya. Semua pemberian akan kembali kepada kamu sendiri. Makanya orang yang hebat sadar, kalau dia memberi, dia sadar dia memberi buat dirinya sendiri, bukan buat siapa-siapa. Jadi ego itu butuh pengakuan, butuh pujian. Kalau begitu saya mau nanya Bapak, kalau Bapak Ibu sholat karena ingin surga, ego bukan itu? Oke, pintar ya. Kalau Bapak Ibu puasa, nahan lapar, nahan haus, pengen surga, ego bukan itu? Ego. Dipersembahkan buat siapa itu sholat sama puasa? Buat siapa? Ya buat si ego itu. Paham? Baru sadar? Ya agak dalam dikit ngajinya ya, biar setelah ini, ya Allah saya ingin seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah, jika aku ibadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, berikanlah surga itu pada yang lain, tidak usah untukku. Jika aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku sendiri dalam neraka itu, bengkakkan tubuhku biar yang lain tidak bisa masuk, cuman aku satu-satunya. Tapi satu permintaanku, ya Allah, jangan pernah engkau halangi agar aku bisa selalu menatap kemuliaan wajah. Itu dua orang yang sadar begitu. Ya, bagaimana kita bisa cinta? Menatap wajahnya aja belum bolong tuh perahunya. Harus dibolongin sama Khidir. Mau dibolongin? Cari Khidir. Minta bolongin, serahin. Ya, bolong. Biar bolong tuh. Biar bisa ru'yatullah bi'ainil qalbi. Duh, Bapak Ibu, Allah sudah menunggu kita. Tinggal disingkirkan saja kabut-kabut penghalangnya. Dia sudah bersama kita. Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Dia selalu menunggu kita pulang. Cuman kita terlalu sibuk ngurusi yang gak penting. Ya, kalian itu terlalu sibuk ngurusi yang gak penting. Ya, karena apa? Kita ini sudah terjebak oleh kebohongan. Karena kebohongan itu sudah diulang-ulang sedemikian, lalu seolah-olah kebohongan itu jadi kebenaran. Maaf Bapak Ibu, sholat biasa jarang masjid penuh. Sholat fardu jarang masjid penuh. Tapi sholat taraweh masjid penuh. Padahal di zaman Rasulullah sendiri ya hanya sekali dua kali aja melaksanakan sholat taraweh di masjid. Dan setelah itu beliau menarik diri. Aku khawatir nanti sholat ini dianggap kewajiban oleh umatku. Maka beliau tidak melanjutkan sholat taraweh di masjid bersama-sama.
Ini karena sudah tradisi. Ya, yang wajib diabaikan, yang sunnah dilakukan. Lagi-lagi pahala. Tetapi dalam rangka Ramadan biar siarnya kelihatan bagus, ya bagus juga. Tapi kan bukan hanya taraweh aja. Semua sholat fardu ya harusnya dirayakan bersama-sama. Betul nggak? Masjid Istiqlal taraweh penuh. Tapi sholat fardu nggak ada. Biasa aja. Kenapa? Pahala. Petualang spiritual itu mencari guru, bukan mencari kebenaran. Mencari guru yang membuat dirinya jadi istimewa. Ini hati-hati ya. Saya menyaksikan banyak sekali. Dulu ketika saya berguru kepada guru saya, ada yang ingin dekat banget dengan guru. Ingin diistimewakan. Karena punya apa? Punya ego. Sedikit saja gurunya menegur, hilang tuh orang. Karena semua itu harus sesuai dengan ekspektasi egonya. Padahal tadi saya bilang, spiritual itu bukan sensasi, tapi terapi. Paham ya? Oke. Coba Bapak Ibu. Ke dokter A, udah spesialis. Cuman gara-gara apa? Ada ego. Besok-besok pindah ke dokter B. Kenapa pindah Bu? Ih, dokter A mah obatnya pahit. Cuman gara-gara obatnya pahit dia pindah dokter. Padahal riwayat dia itu sudah direkam oleh dokter ini. Dokter juga tidak bisa simsalabim. Beliau juga pasti dengan metode ilmiahnya terus melakukan riset. Dicoba obat ini, dicoba obat ini, dicoba obat ini. Wajar. Karena tidak ada yang pasti. Betul apa tidak? Ini karena egonya sudah tidak bisa dikalahkan. Begitu ditanya, kenapa kamu pindah dokter? Habis dia itu ngasih obatnya pahit. Cuma karena obatnya pahit pindah dokter. Dikasih lagi sama dokter B. Obatnya lebih pahit. Pindah gak dia? Pindah lagi ke dokter C kira cagerna. Makanya spiritualitas itu terapi, bukan sensasi. Lihat tadi, Nabi Musa diterapi gak sama Khidir? Terapi. Sakit gak kira-kira? Sakit. Tetapi itu tuh kebaikan sang murid.